Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat bagi ibu dan bapak guru hebat Indonesia. Video ini adalah demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang praktik segitiga restitusi program pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo. Salam kenal, saya Aditya Hadi Infantri Putra, calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Sukoharjo dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Tak lupa terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Susaimi MPD selaku fasilitator saya dan juga kepada Ibu Triningsih Kurniawati M.Hum selaku pendamping praktik saya yang selalu memberikan bimbingan dalam pelaksanaan tugas-tugas calon guru penggerak angkatan ke-7. Sebelum masuk ke materi, kita review sebentar materi yang kemarin sudah kita bahas, yaitu tentang posisi kontrol yang terdiri dari 5 posisi. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum, kemudian yang kedua adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi sebagai teman, yang keempat posisi sebagai pemantau, dan yang kelima adalah sebagai manajer. Di mana posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang kita targetkan bersama dalam penyelesaian semua masalah dan kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid kita. Kemudian, ketika kita sudah memiliki posisi sebagai seorang manajer, tentunya kita harus menerapkan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan identitasnya agar siswa memiliki mental yang positif. Kemudian yang kedua adalah validasi dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan dari siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan penerapan segitiga restitusi ini diharapkan siswa akan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan penuh kesadaran dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Pada kesempatan ini, kita akan melaksanakan 2 skenario kasus kesalahan yang dilakukan oleh siswa, di mana kasus yang pertama adalah mencontek saat pelaksanaan penilaian harian. Dan untuk kasus yang kedua adalah siswa atau murid yang asik main HP sendiri, tidak memperhatikan pembelajaran di kelas. Baiklah, kita mulai dari kasus yang pertama, yaitu kasus siswa yang mencontek saat penilaian harian di kelas. Mari kita simak videonya bersama-sama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi ya sangat semangat ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, seperti kesempatan kita yang kemarin, hari ini kita akan mengadakan PKL lagi ya. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian semua buku catatan dimasukkan. Kalian boleh menulis pakai buku tulis ya, kalau misalkan nanti mau tulis jawabannya. Jadi kita teknisnya ulangan, kita akan menggunakan Google Form teman-teman ya. Jadi kerjakan ulangan ini dengan penuh kejujuran. Begitu ya teman-teman ya. Untuk linknya ada di depan ya, sudah Bapak tulis bit.ly/phbioasyik. Itu ya teman-teman ya. Silakan selamat mengerjakan, waktunya 90 menit. Gimana apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana persiapannya untuk pulang dan persiapan mau ujian ya? Ini salam untuk Bapak Ibu di rumah. Oke, Mas Arfa. Jadi kemarin kan Pak Adit pernah berbagi di kelas Mas Arfa nih. Bisa ngerjain nggak Mas Arfa? Bisa. Bisa ya. Dari 1 sampai 100 kira-kira nilainya berapa?
Ya pengennya sih 100 ya. Pengennya 100. Belajarnya maksimal nggak kemarin? Alhamdulillah Alhamdulillah maksimal. Kemudian kemarin Mas Arfa ngerjainnya secara jujur apa enggak? Jujur ya, oke. Karena jujur nih, kita santai aja ngobrolnya, santai aja nih bapak punya minuman, punya makanan, sambil makan kita santai aja ya. Baik, kesepakatan di kelas dulu itu kita kan belajar santai ya, tapi ketika PH kan kesepakatannya kita harus jujur ya. Kita punya keyakinan bersama kalau di kelas PAB di ulangan itu harus jujur. Nah kira-kira di kelas kemarin ada yang berbuat tidak jujur nggak? nggak tahu ya kayak. Nggak tahu, kalau Mas Arfa sendiri jujur atau tidak kemarin ya? Santai aja, bapak di sini nggak akan menghukum, tidak akan menghukum. Bapak cuma pengen ngomongin bapak itu jadi anak yang jujur, gitu aja sih. Sedikit mencontoh ya. Oke, jadi Mas Arfa mengaku dari sini. Kenapa Mas Arfa mengaku? Ya sebenarnya karena saya mungkin nggak terlalu paham sama saya pengen benar-benar fokus akhirnya melakukan. Oke, baik Mas Arfa. Jadi setiap orang itu pasti punya kesalahan, pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hal ini. Mas Arfa melakukan kesalahan atau tidak dengan mencontoh itu? Ya sama. Melakukan kesalahan yang nggak apa-apa. Pak Ade dulu juga pernah melakukan kesalahan yang sama mencontoh seperti itu. Cuman setelah itu apa langkah kita selanjutnya untuk mencontoh itu? Karena kita sama-sama punya keyakinan bahwa mencontoh itu nggak benar kan? Gitu. Baik, dari masalah yang disampaikan Mas Arfa tadi, jadi Mas Arfa kurang memahami materi karena banyak kegiatan tidak bisa memanage waktu. Jadi Bapak rasa dua masalah ini yang menjadi masalah inti dari Mas Arfa, begitu ya? Baik. Kemudian karena Mas Arfa ini sudah melakukan kesalahan, gitu ya. Nggak apa-apa, kita perbaiki bersama. Nah, kira-kira dari Mas Arfa gimana cara memperbaiki bersama? Baik, solusinya luar biasa ya Mas Arfa. Jadi udah berjanji nih mulai sekarang berarti tidak akan mencontoh lagi. Kemudian yang berikutnya Mas Arfa akan lebih pandai mengatur waktu lagi ya, seperti itu. Kemudian Pak tambahin satu tips lagi. Jadi ketika di kelas, ketika ada materi yang tidak paham, langsung tanyakan ke Bapak Ibu guru yang ada. Jadi Mas Arfa langsung mudah pada saat itu. Begitu ya Mas Arfa ya. Berjanji ya. Oke, baik. Jadi Pak Adit itu pengen anak-anak itu bisa jujur, bisa jadi pribadi yang baik, karena sesungguhnya nilai kejujuran itu nilainya lebih tinggi daripada sekedar nilai PH mata. Jadi ya Mas Arfa ya, bisa dipahami ya, ngobrol santai aja, semoga kita sama-sama bisa memperbaiki diri kita. Begitu ya Mas Arfa, karena sudah waktunya masuk, silahkan kembali ke kelas. Terima kasih ya Pak. Iya, Masih buat satu ya. Iya. Iya. Baiklah, pada skenario kasus yang pertama ini, guru menemui siswa yang melakukan perbuatan mencontek saat penilaian harian. Tapi pada saat mengetahui itu, guru tidak langsung menegur siswa. Akan tetapi, guru menulis siapa nama siswa yang mencontek tersebut. Karena ketika guru langsung menegurnya, itu akan bisa menjatuhkan mental dari siswa. Guru memilih cara dengan menulis, kemudian mengajak siswa untuk berbicara setelah jam pelajaran berakhir. Kemudian siswa dipanggil menuju ke ruangan guru untuk berbicara membahas kesalahan yang telah dilakukannya dengan menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Dari hasil penerapan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut, ternyata didapatkan hasil yang sifatnya positif yang bisa membangun karakter anak sehingga anak bisa menyelesaikan masalah yang dimilikinya dan memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Berikut adalah tanggapan atau respon maupun testimoni dari anak yang telah melakukan kesalahan perbuatan mencontek tersebut. Halo semuanya, perkenalkan
saya Ryan Alfa Pradipa, salah satu siswa di SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Jadi teman-teman, setelah saya bertemu dengan Pak Adit dan saya melakukan suatu kesalahan, kesan saya yang pertama tentunya di sini saya tidak merasa menjadi tersangka, tidak merasa terhakimi, karena ketika saya bertemu dengan Pak Adit, dengan saya melakukan satu kesalahan, saya malah lebih tahu gitu loh, oh kalau saya itu salah gitu, karena Pak Adit kayak memberikan solusi, merangkul saya, memberikan saya kasih sayang yang yang mengayomi gitu istilahnya, sehingga saya yang melakukan kesalahan itu tidak merasa tersudut, tidak merasa malu, karena mungkin apabila Pak Adit memberi hukuman ke saya mungkin merasa malu, bahkan saya juga mungkin gak jeda juga gitu kan. Tapi Pak Adit melakukan menindaklanjuti saya yang melakukan kesalahan itu dengan jadi tadi memberikan solusi, merangkul, mengayomi, yang intinya bisa membuat siswa yang melakukan kesalahan itu lebih sadar bahwa siswa itu salah, dan tentunya siswa itu harus memperbaiki untuk lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke kasus skenario yang kedua, yaitu siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran karena asik memainkan HP-nya sendiri di kelas. Mari kita simak videonya. Lagi buka ini Pak, bener Pak. Buka apa sih? Cat ibu Pak, bener. Cat ibu. Oke, Levina ditaruh di HP-nya, dikerjakan dulu ya. Gimana kabarnya, Levina? Alhamdulillah baik juga. Sehat ya? Habis itu ada apa tadi? Biologi Pak, kan sama Pak Adit. Oke, jadi Bapak ingin ngobrol sama Levina. Jadi sebelum ngobrol, Bapak punya makanan. Ini kita ngobrolnya santai aja, sambil dimakan. Nanti ya Pak. Jadi tadi waktu pelajaran Pak Adit tadi kok ngobrol sendiri itu kenapa? Enggak ngobrol Pak, cuma buka HP bentar. Oh, buka HP, aku sendiri ketawa sendiri. Itu kenapa? Lagi apa sih? Tadi lagi chatting sama ibu sebentar. Sama ibu beneran sama ibu. Iya benar. Bener apa enggak sama ibu? Sebenarnya sih, tapi Pak Adit sama anak ya Pak. Pak Adit kan nggak ada, kan cuma ngobrol aja. Bicara aja, Bapak nggak kenapa. Sebenarnya saya sebelum pasien dari Oh, kamu punya pacar baru? Iya. Pantesan ketawa sendiri. kelihatan banget ya Pak. Iya, oke, punya pacar nih. Kamu tahu nggak sih sebenarnya apa manfaat kamu punya pacar di sini? Kalau misalkan buat basic itu jadi semangat gitu ya Pak. Apalagi kalau misalkan satu sekolah gitu. Kalau belajar jadi semangat karena pacarnya masih semangat gitu ya. Oke, sekarang kalau misalnya nih, kamu sama pacar kamu lagi berantem, terus mood kamu jadi jelek, terus nilai ulangan kamu efeknya gimana? Bisa turun juga sih ya Pak. Bisa turun juga gitu. Kemudian pernah nggak Pak Adit di kelas bilang bahwa kita itu harusnya menjauhi yang namanya zina? Iya sih Pak. Ya karena pacaran itu menjauhi zina atau enggak? Iya tapi sih Malah justru mendekati gitu ya. Jadi menurut kamu baik nggak sih pacaran itu? enggak sih Pak. Tapi susah Pak, kan kita kan nggak bisa ngontrol gitu ya Pak. Betul sekali. Jadi memang secara kodrat di masa-masa puber seperti kamu pasti punya ketertarikan pada lawan ini. Tetapi itu harus itu harus dikelola sebaik mungkin agar itu tidak membantu pendidikan kamu di sekolah. Karena mungkin kamu jadi termotivasi, tetapi di balik itu lebih banyak hal yang sifatnya mendorong dari pacaran. Gitu, nggak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan karena mungkin memang kita belum ngerti, memang kita masih belum bisa mengelola emosi dari diri kita. Nggak apa-apa Mbak Levina. Tapi kira-kira Mbak Levina ke depan akan tetap lanjut pacaran atau seperti apa? Sebenarnya tadinya kan saya nggak ada niatan mau putus, tapi setelah ngobrol sama Pak Adit,
saya jadi lebih sadar sih Pak. Oke, berarti ke depan ingin mengakhiri pacarannya ya? Ya Pak, insya Allah. Oke, nggak apa-apa. Pacaran itu nanti ada waktunya. Kalau kamu sudah dewasa, sudah matang memikirkannya. Jadi sekarang di sekolah kamu lebih baik fokus untuk pembelajaran saja. Begitu ya Mbak Devina ya? Ya Pak. Berarti setelah ini kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Bilang kalau pacar saya ngomong aja demi masa depan kita biar Oke, itu sip. Bilang ke pacarmu bahwa kita mikir masa depan dulu. Nanti kalau kita memang jodoh, pasti kita pasti ketemu gitu ya. Sama Pak itu pesen nih buat teman-teman Levina yang lain. Kalau misalkan pasti kan banyak nih yang sama-sama kayak Levina kasusnya. Levina jadi istilahnya agennya Pak Adit untuk memberikan pencerahan ke teman-teman ya. insya Allah ya Pak. Oke gitu. Oke silakan boleh kembali ke kelas karena ini waktu istirahatnya sudah habis. Jajannya jangan lupa. Terima kasih banyak Pak Adi. Iya, sama-sama Levina. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pada kasus yang kedua ini, ditemui siswa yang tidak memperhatikan pembelajaran di kelas. Saat diberikan tugas untuk mengerjakan soal latihan di buku pelajaran, si siswa ini justru asik memainkan telepon genggamnya. Guru kemudian menegur siswa dengan cara yang halus, agar siswa tetap memiliki perasaan yang positif. Tetapi kemudian setelah jam pelajaran berakhir, guru memanggil siswa yang bersangkutan untuk diajak berdiskusi bersama terkait kesalahan yang telah dilakukannya saat jam pelajaran. Saat berdiskusi dengan siswa yang bersangkutan, guru menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, di mana dari hasil penerapan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut didapatkan hasil yang positif. Guru dan siswa berhasil menemukan sebenarnya akar permasalahan yang menyebabkan si siswa melakukan kesalahan yang telah dilakukannya di dalam kelas tadi. Dari akar permasalahan yang ditemukan tersebut, kemudian guru dan siswa ini memiliki kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Siswa dengan penuh kesadaran dari dalam dirinya sendiri berusaha untuk memperbaiki dirinya secara positif. Melalui penerapan segitiga restitusi ini, siswa memiliki mental yang lebih kuat, memiliki kesadaran akan kesalahan yang dilakukan, dan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang muncul di dalam kehidupannya. Hal positif tersebut disampaikan siswa melalui testimoni yang disampaikan dalam video berikut ini. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasina Rasindia dari SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Nah, di sini saya akan memberikan pesan-pesan saya setelah berbicara intens itu sama Pak Adit. Nah, sebenarnya ya, masalah pacaran itu kan udah jadi hal umum di kalangan remaja. Namun kita sebagai remaja tuh kadang nggak bisa ngontrol perasaan kita. Jadi kita tuh kebawa sama hal-hal yang sifatnya negatif tersebut. Padahal hal seperti itu, misalnya saja pacaran, bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi masa depan kita. Setelah saya berbincang dengan Pak Adit lebih dalam, saya jadi tahu kalau misalkan pacaran itu benar-benar gak ada manfaatnya. Itu malah bisa merusak masa depan kita. Nah, cara yang Pak Adit gunakan itu bisa membuat saya lebih sadar daripada kalau misalkan saya diberikan hukuman. Misalkan saya diberikan hukuman untuk menyatakan pernyataan kasus pacaran saya di depan publik, saya akan merasa malu dan malah jadi minder gitu kan di hadapan banyak orang. Jadi saya sangat berterima kasih banyak kepada Pak Adit yang telah memberikan saya pencerahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kenapa sih mukanya sebut gitu? Oke, kamu salah. Nah, gak apa-apa. Untuk tempat cerita ya. Kalau misalkan kamu gak mau cerita ke aku gak apa-apa sih. Aku punya rekomendasi, gimana kalau kamu cerita ke Pak Adit aja. Kemarin kan aku ada masalah juga, terus aku cerita ke Pak Adit. Orangnya kan aku, jadi kamu bisa lebih sadar gitu, gak dimarah-marahin beneran. Bisa? Iya. Coba aja dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Langkah-langkah dan konsep segitiga restitusi yang sudah dilakukan oleh guru terhadap siswa yang melakukan kesalahan memiliki dampak yang sangat positif bagi siswa.
Dampak positif lain yang bisa saya temukan dalam hal ini adalah ketika siswa mendapatkan masalah, siswa yang pernah berdiskusi dengan guru dengan metode segitiga restitusi ini memiliki pengalaman yang positif yang bisa ditularkan kepada teman-teman sekelasnya atau teman-teman di dalam satu sekolah itu. Sehingga ketika ada siswa lain yang mungkin mengalami permasalahan, siswa tersebut bisa merekomendasikan untuk mengobrol dengan guru tertentu di mana dia sudah memiliki pengalaman untuk berdiskusi bersama dan hasilnya positif. Diharapkan dengan hal-hal seperti ini akan lebih banyak siswa yang bisa terbuka akan permasalahan yang dihadapinya di sekolah terhadap guru. Harapannya dengan adanya diskusi dua arah yang baik antara siswa dan guru, kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah akan semakin meningkat. Dan pada akhirnya, guru bisa menerapkan konsep Among dan konsep Pamong yang sudah dituliskan oleh Ki Hajar Dewantara dalam buku-bukunya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari penerapan langkah-langkah segitiga restitusi kali ini adalah langkah-langkah segitiga restitusi ini sangat positif bagi perkembangan siswa. Siswa akan memiliki mental positif untuk senantiasa memiliki kesadaran dari dalam dirinya untuk selalu memperbaiki diri dan menyadari kesalahannya. Selain itu, siswa juga akan terus berusaha untuk selalu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Selain itu, dengan penerapan segitiga restitusi ini akan menghilangkan efek-efek negatif dari hukuman-hukuman yang sejauh ini masih banyak diberlakukan di banyak sekolah di Indonesia. Harapannya ke depan banyak sekolah di Indonesia atau bahkan semua sekolah di Indonesia bisa menerapkan konsep segitiga restitusi ini sehingga pendidikan dan pengembangan siswa akan berjalan dengan lebih optimal. Dampak berikutnya dari penerapan segitiga restitusi ini adalah akan terciptanya hubungan yang lebih baik, ikatan yang lebih baik antara guru dengan siswa karena siswa dan guru terbiasa berdiskusi secara positif untuk menyelesaikan masalah. Dengan adanya diskusi ini tentu akan menimbulkan ikatan yang positif yang akan membantu guru dalam menebalkan karakter-karakter dan potensi-potensi yang dimiliki oleh siswa agar bisa maksimal. Mari ibu dan bapak guru semua kita selalu berlatih untuk menerapkan konsep segitiga restitusi ini di kelas untuk pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian bapak ibu guru semuanya. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.